ya mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sebelumnya ada yang tahu tentang pengertian sejarah itu apa? Saya, Bu. Silakan. Jadi sejarah itu adalah peristiwa atau kejadian di masa lampau yang dapat diceritakan atau dibukukan secara turun-menurun. Sangat bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan buat kita. Jadi sangat oke, jawaban dari saudari Dita sangat luar biasa dan benar. Sejarah itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau dan dapat kita pelajari atau kita baca kembali dari mulai dari turun-temurun ataupun melalui buku-buku sejarah yang ada. Nah, seperti oke. Bu. Jadi Ibu akan memberikan pembahasan atau materi. Semoga kalian tidak mengantuk dalam pembelajaran ini dan Ibu harap perhatikan dengan seksama karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian dan kiranya nanti kalian akan menjawabnya. Gitu. Jadi sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam ini merupakan dia itu pertama yaitu dipimpin oleh Sultan Syarif Ali yang diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Jadi Sultan Syarif Ali ini merupakan seseorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini sangat berkembang pesat dan hampir tidak ada hambatan di dalamnya karena Sultan-Sultan ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik gitu. Jadi Islam itu semakin berkembang dengan pesatnya dan semakin tinggi. Dan adapun pula pada masa Sultan Hasan, yaitu Sultan Hasan ini merupakan Sultan ke-9. Jadi masyarakat Muslim ini memiliki institusi berupa pemerintahan agama dan lain sebagainya. Jadi agama pada saat itu dianggap memiliki peran undang-undang yang ada di negara tersebut gitu. Jadi semakin kuat. Di samping itu Sultan Hasan ini juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan agama. Jadi untuk itu dibentuk jembatan ataupun hal ehwal agama yang tugasnya itu menyebarluaskan pahamnya Islam gitu. Jadi baik kepada pemerintah beserta aparatnya dan sehingga menyebar luas ke masyarakat yang ada di Brunei. Nah, untuk selanjutnya masih semangat ya? Masih, Bu. Jadi untuk selanjutnya kita bahas mengenai ini merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29. Ada yang tahu Sultan ke-29 ini siapa? Tidak. Jadi Sultan ke-29 ini yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah. Beda ya dengan Sultan Bolkiah sebelumnya. Jadi yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad-Daulah. Jadi setelah memproklamasikan pada 155 sejarah peradaban Islam ini kurikulum 2013 kemerdekaannya pada 31 Desember 1983. Jadi ya, karena James ini melakukan penyerangan ke negara Brunei. Jadi seperti itu. Nah, untuk pada tahun 1888 ini Brunei ini menjadi sebuah negara ataupun negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania karena dia tadi kan diserang oleh si James ini ya menyerangnya, jadi dia berlindung ke kerajaan Britania dengan kedaulatan dalam negerinya, tetapi dengan urusan luar negeri tetap diawasi Britania. Jadi dia kayak membutuhkan Britania ataupun meminta perlindungan dari Britania ini. Nah, pada tahun 1906 Brunei ini menerima suatu langkah perluasan kekuasaan Britania ini saat kekuasaannya eksekutif dipindahkan kepada seorang Presiden Britania. Jadi pada 4 Januari 1979 Brunei ini dan Britania Raya ini telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Jadi perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Akhirnya setelah 96 tahun lamanya di bawah pemerintahan Inggris, Brunei ini resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan
Hasanal Bolkiah pada tanggal 1 Januari 1984. Jadi Brunei Darussalam ini sepenuhnya ataupun telah berhasil mencapai kemerdekaan pada tahun 1984. Beberapa pertanyaan kepada kalian gunanya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara yang berpusat di negara Brunei Darussalam. Saya ada pertanyaan. Oke, silakan. Jadi Bu, di antara ketiga sultan tersebut, sultan yang manakah yang membuat perkembangan paling pesat? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi ketiga sultan ini masing-masing dari sultan ini tuh dia mempunyai strateginya masing-masing. Jadi pada kepemimpinannya sultan ini ataupun perkembangan Islam ini sangat pesat, tidak ada yang tidak pesat. Jadi baik itu Sultan Syarif Ali, Sultan Bolkiah dan Sultan Hasan, yaitu Islam tetap berkembang. Nah, walaupun pada masanya di negara Brunei Darussalam ini diserang oleh James dan wilayahnya itu jatuh ke tangan James, namun pada akhirnya Brunei Darussalam ini dapat merdeka dari serangan James. Jadi pada intinya ketiganya ini mempunyai strategi ataupun tujuan ataupun visi misinya yang akan mengembangkan Islam di Brunei Darussalam. Jadi perkembangannya dari masing-masing sultan ini berkembang sangat ya. Tetap semangat semuanya. Dan Ibu akhiri ataupun Ibu akan mengulas kembali. Maksudnya Ibu akan meringkas agar kalian paham apa yang Ibu tadi jelaskan. Jadi Ibu rangkum saja. Jadi sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam ini mulai berkembang pesat pada tahun 1425 di kepemimpinan Sultan Syarif Ali, dan pada kepemimpinan Sultan Bolkiah itu juga sangat berkembang, yaitu wilayahnya juga semakin banyak, yaitu merupakan wilayah Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Babalak, Banggi, dan lain sebagainya. Dan pada Sultan Hasan, yaitu Sultan ke-9, juga mendapatkan ataupun Islam ini sangat berkembang pesat dan dia mendirikan beberapa pemerintahan, yaitu institusi-institusi pemerintah agama. Jadi Brunei Darussalam ini mulai terdapat penurunan, yaitu karena ada penyerangan dari James dan beberapa wilayahnya jatuh ke tangan James. Jadi pada saat itu Brunei Darussalam tidak merdeka dan mulai merdeka lagi pada tanggal 1 Januari 1984 di bawah pimpinan Sultan Hasanal Bolkiah. Jadi seperti itu ya. Paham? Paham, Bu. Ibu rasa dan Ibu cukupkan kalian sudah memahami apa yang Ibu tadi sampaikan. Nah, kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.